Pemirsa catatan Olga hari ini begitu luar biasa. Dengan wajah saya yang ceria, walaupun hati saya sedang gundah. Tapi buat di catatan Olga, saya berusaha memberikan yang terbaik pastinya buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Hari ini saya Olga Saputra ingin mencari target. Kira-kira siapakah hari ini yang akan saya temui dan apakah dia bahagia bertemu dengan saya? Saya tidak tahu. Pastinya bahagia bertemu dengan selebriti, mendapatkan rezeki pastinya, ya kan? Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat pemirsa di rumah untuk menjadi motivasi buat pemirsa di rumah bagaimana cara kita untuk bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di catatan. Menyimpan rasa dalam hatiku seperti dulu. Kalau kita ngomongin tentang catatan Olga, pastinya pemirsa di rumah yang menonton dan melihat pastinya sangat berbangga. Ya, dalam arti bangga karena adanya program yang terbaik, ya, memberikan motivasi yang begitu luar biasa. Banyak sekali target di catatan Olga yang begitu luar biasa, ya, walaupun dia maaf terkadang tidak bisa berjalan, tapi dia mampu untuk bekerja keras untuk bisa mendapatkan rezeki untuk keluarga maupun untuk dirinya sendiri. Yang tadi saya bilang pemirsa catatan Olga bahwa hidup di dunia ini memang kita hanya sementara, ya. Walaupun kita tidak sempurna dalam arti ada salah satu tubuh kita yang tidak bisa berjalan dengan baik, tapi dia mampu untuk bekerja. Sama seperti yang saya lihat sekarang ini. Ada seorang laki-laki, saya nggak tahu namanya siapa. Dia bawa map dan dia seperti berjalannya tidak sempurna. Saya akan tanya Pak, pemirsa catatan Olga ini. Pak, Ya, Mas, ya, Mas Olga. sedih banget. Mas Olga, alhamdulillah ya Allah, ini ketemu. Mau kemana, Mas? Lamar kerja, Mas Olga. Melamar kerja. Iya, Mau kerja apa? kerja supir. Mau kerja supir. Maaf Mas sebelumnya. Mas mau kerja jadi supir tapi kaki Mas kan nggak sempurna. Kalau saya tidak kerja kan, saya mengabaikan istri saya. Selama 7 bulan ini, saya kecelakaan. Saya Mas kecelakaan. Kenapa? Gara-gara bertabrak. tabrak lagi. Musibah itu terjadi secara tiba-tiba. 7 bulan yang lalu, seorang laki-laki bernama Pak Faisal menjadi korban tabrak lari. Saat itu, Pak Faisal sedang mengendari motor sepulangnya ia dari kerja. Namun secara tiba-tiba, motor yang dikendarai Pak Faisal ditabrak mobil. Dan seketika itu pula, mobil yang menabrak Pak Faisal kabur dan orangnya tidak bertanggung jawab. Apa yang membuat Mas ini melihat saya? Saya senang dari pertolongan ya Allah dalam sholat saya ini kan Mas Olga. Amin.
Apa doanya, Mas? Saya berdoa, ya Allah, semoga saya dipertemukan dengan Mas Olga, supaya saya bisa berbagi rasa cerita saya, suka duka saya. Sampai ketemu juga. Pemirsa catatan Olga begitu luar biasa. Bapak walaupun tidak mempunyai kesempurnaan kakinya, tapi dia mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki buat keluarga dan buat ibu. Bapak kesini sampai siapa? Sampai siapa? Asli dari mana? Saya ini pendek yang gimana? Aslinya Bapak Tapi semuanya udah pada punya Mas Olga. Udah dijual semua rumahnya. Alhamdulillah. Pakai saya udah jual semuanya. Sekarang semua pada kontak. Ibu saya tinggal di rumah. Kita biasa. dari Bapak di mana? Istri saya memisahkan Tuhan buat saya. Asli Bapak nangis. Cari bantuan buat Bapak. Iya, udah minta-minta, ya Allah. Minta ke sana ke sini, kalau dikasih, kalau enggak. Kadang-kadang ya Allah, saya juga sedih, makanya saya pengen buru-buru kerja. Bapak masuk dalam. Dedek tolong bantuin Dek. Alhamdulillah, Mas Olga ketemu Mas Olga, ya Allah, saya bahagia. Amin, ya Allah. Alhamdulillah, seperti mimpi. Amin ya Allah, saya senang banget kalau saya bisa Olga. bahagia orang lain. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Pelan-pelan Pak. Iya. Pelan-pelan. Iya. Ya Allah. Iya. Maaf Pak sebelumnya. Kenapa istri Bapak disuruh menulis? Saya kasihan sama saya Mas Olga, karena 7 bulan saya sudah tidak cari nafkah, tidak ada yang mencari nafkah. Jadi istri saya berjuang untuk menutupi kekurangan, jadi untuk makan, untuk beli susu anak. Saya juga tadinya tidak tahu. Suatu saat ada teman saya yang bilang, jadi saya juga Kasihan ngeliat istri Bapak kalau harus ngemis-ngemis di jalan Pak. Tapi Bapak juga pengen bekerja. Tapi susah gitu Pak cari pekerjaan karena Bapak kakinya nggak sempurna. iya ada yang mau.
Anak bapak berapa Pak? Dua, Mas Olga. Yang satu 3 tahun, yang satunya paling kecil 4 bulan. Itu waktu saya kecelakaan, istri saya sudah mengandung. Saya juga baru bekerja 1 bulan setengah, ya Allah. Setiap derai tangis membasahi. Yang buat saya sama istri, tapi istri saya tabah. Sampai rumah sakit aja bingung. Saya mau curhat sama siapa? Aduh, sama Allah. Kalau mau cerita sama Allah Pak. Berdoa sama Allah. Ini mungkin ujian yang Allah kasih sama Bapak Faisal. Tapi jangan takut Pak, setiap ujian pasti ada hikmahnya Pak. Saya sudah sering putus asa, Mas Olga. Iya Pak, saya ngerti, saya tahu. Setiap manusia pasti pernah punya putus asa. Tapi Allah akan uji itu manusia. Pasti kalau misalkan Bapak mampu, berarti Bapak orang yang hebat, kata Allah. Itu tongkat Bapak beli di mana Pak? Ya Allah, boro-boro buat beli, Mas Olga. Ini saya pinjam sama tetangga. Itu saya yang berjuang. Mak, saya tuh nggak punya tongkat, nggak bisa jalan nggak pakai tongkat karena mata kaki saya hilang, Mas Olga. Jadi dipinjemin sama tetangga, itu pun istri saya nangis-nangis. Dipinjemin tongkat ini yang tetangga. Iya. Tetangganya juga sama seperti Bapak. Sempat kecelakaan tapi sudah sembuh. Sudah sembuh, akhirnya dipakai tongkat ini. Iya, alhamdulillah saya bisa beraktivitas kemana-mana, nggak hanya mengandalkan. Tadinya saya kan jalannya dulu susah, Mas Olga. Bapak nanti jangan minjem lagi ya. Nanti Olga minjem tongkat buat Bapak. Terima kasih, Mas Olga. Terima kasih, Mas Olga, baik hati. Amin ya Allah. Semoga rezeki Mas Olga dilancarkan. Semoga kehidupan rezekinya sukses. Ya Allah, semoga Mas Olga dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jamah doanya ya Allah. Tidak sanggup ngomong apa-apa ketemu Mas Olga. Alhamdulillah, ya Allah.